tetap ya beda lah cuma udah. Oke, beda. Oke. Oke. Filipi berapa Sekarang Juma tadi? Filipi 2 nomor 6. Oke. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Oke. Saya baca ya. Ya. Yang Buka kamera. Buka kamera. Oke. Ya. Oke. Baca nomor 6-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Oke ya, itu poin yang pertama sih kalau saya. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang orang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang pertanyaan saya. Lanjut. Oke. Sekarang pertanyaan saya, yang menjadi manusia ini siapa? Keilahiannya. Berarti ilahimu menjadi manusia, betul? Keilahian itu dia menambahkan kodrat manusia di dalam keilahiannya. Kalau keilahian, karena Allah itu roh Juma, dia tidak menambahkan. Dia tidak menambahkan, bahkan dia dikatakan dia tidak mempertahankan milik kepunyaannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tapi kata sama itu cuma sisipan, yang sebenarnya menjadi dengan manusia. Oke. Nah, sekarang yang menjadi manusia ini siapa? Ya Allah. Nah, berarti Allahmu menjadi batu sakar, betul? Apakah dia ketika dia menjadi manusia, apakah dia menjadi manusia, apakah dia berhenti menjadi Tuhan Juma? Jadi ketika dia manusia bukan lagi Tuhan. Iya, itu yang saya tanya. Apakah ketika dia menjadi manusia, apakah dia berhenti jadi Tuhan? Iya, dia Tuhan kan? Iya, dia tuh. Apakah dia berhenti nggak menjadi Tuhan ketika dia menjadi manusia? Berhenti nggak? Justru ini pertanyaan yang saya harus tanya kepadamu. Saya harus bertanya kepadamu. Ketika Tuhanmu menjadi manusia, apakah dia tetap Tuhan? Oke. Pertanyaan. Jadi dia menambahkan kodrat manusia di dalam. Di mana dalilnya dia menambahkan kodrat? Dia mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Dia sama seperti manusia. Pertanyaan saya, ketika dia manusia, apakah dia masih Tuhan? Kemanusiaannya ya manusia, tetapi keilahian di dalam dirinya tidak ada manusia. Nggak ada lagi keilahian, sudah hilang pupus. Dia mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Siapa yang mengosongkan diri? Keilahiannya. Keilahiannya mengosongkan diri. Ketika dia kosong, dia menjadi apa? Oke, apa yang Anda pahami tentang kosong dulu? Dia menjadi apa? Kosong itu apa dulu yang Anda pahami? Dia menjadi manusia. Jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia itu Tuhan Yesus ilahi menambahkan kodrat manusia di dalam dirinya sehingga dia dikatakan Allah ilahi dan manusia. Itu cuma. Kau tidak malu ditonton ribuan manusia? Dalilnya mengatakan, yang walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dewa telah mengosongkan dirinya sendiri dan dewa mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pertanyaan saya, manusia ini dewa atau bukan? Dia itu adalah Tuhan. Terima kasih. Adalah Tuhan. Dia di situ lengkap biji sakar atau tidak? Manusia di dalam dia di situ lengkap biji sakar atau tidak? Biji sakar secara kemanusia ya tentu ada.
Nah, Terus gitu dong. apa lagi? Berarti tidak salah ketika Bang Su mengatakan Kristen penyembah biji sakar. Dah selesai. Nah, Mungkin Bang yang Handi disembah monitor. itu manusia apa ilahi cuma? Hei, Tuhanmu sudah jadi manusia. Nah, beda dengan gini ya cuma ya. Eh, Beda kalau biji sakar eh, nabinya itu kan dari Tuhanmu lahir sudah loh. menjadi manusia. Dari Kolose lahir 2 sudah nomor cacat. 9. Dalam Dari lahir sudah jasmani cacat. Yesuslah Kalau kemudian Tuhan Yesus itu sempurna. kepenuhan secara Ya elah. kedewaan. Oke. Udah. Saya mau diskusi dengan orang yang sedikit naik level. Yang pasti menurut uraian Anda sendiri, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7 nomor 8 menghantarkan Anda kepada penyembahan terhadap makhluk yang punya biji zakar. Asyhadu adadu. Lanjut, teman-teman. Bang Handi monitor. Mantap. Semoga banyak yang tersadarkan kalau selama ini mereka menyembah makhluk yang punya batu sakar yang juga kepenuhan kedewaan. Ya berarti kalau pemikiran Tuhan dalam biji manusia, ya namanya manusia ada biji zakarnya, ini logikanya. Berarti semuanya disembah gitu. Oh iya dong. Betul itu, betul. Betul. Berarti Bukti kalau bahwa kita mengatakan mereka menyembah nonot gak apa-apa ya? Jangan juga kita hargai perasaannya. Kecuali dalam keadaan berdiskusi seperti ini, secara ilmiah kita berdata boleh. Tapi kalau kita langsung tuh, penyembah nonot, itu nyakitin hati mereka, janganlah. Meskipun dengan ucapan itu banyak yang tersahadatkan kemudian. Bahaya ini Kak, bisa-bisa jadi ini panggilan baru ini. Makanya Itu data. Makanya dalam hal ini hentikanlah. Terus apa yang dihentikan? Batuk yang dihentikan, batuk. Batu. Shalom Bang, selamat malam. Ya, Boleh sih lama boleh sih nomor rupa. ya bamo ya basia. Ya bamo liswe ya bamo boleh. Pengikut Kristus. Wes mantap, jujur sekali. Aku nggak dengar suaranya kecil banget ya. Aku nggak pakai handsfree sih. Beliau pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Yesus pasti Kristus, ini perspektif Bible. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata, ada Kristus palsu yang penyesat. Kristen itu katanya adalah pengikut Kristus. Jadi istilah Kristen ini bukan pengikut Yesus, artinya bukan, tapi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen sudah pasti bukan anak Maria, tetapi Kristus yang keluar dari kubur, yang kemudian mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu menurut Yesus, itu adalah iblis. Itu bukan Yesus. Jadi, saudara ini pengikut Kristus. Gitu, saudara. Yes. Ya. Yesus udah pasti Kristus. Ya, Ya, tapi Kristus belum tentu Yesus. Tapi Yesus udah pasti Kristus. Ya, perspektif Bible. Wah, bagus kalau gitu Bang. Yang udah Iya. pasti-pasti aja lah. Belum tentu Kristus, belum tentu Yesus. Karena ada penyesat juga bergelar Kristus. Kata siapa? Kata Yesus. Ya. Tertulis di mana? Matius 24, nomor 4, nomor 5. Dan nomor 24. Sebab Kristus palsu. Ketahuan kan? Dan nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang untuk melakukan mukjizat, dan dia akan menyesatkan banyak orang, dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu Bang. Jadi Yesus sendiri mengatakan ada Kristus palsu. Kebetulan aja
Di dunia ini hanya ada satu kelompok manusia yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, yaitu Kristen. Nah, sekarang kita uji nih, apakah Kristen pengikut Kristus asli atau Kristus palsu? Kan gitu. Baik. Nah, Intinya tadi Bang Ya. Tio memastikan bahwa ya, Yesus udah pasti Kristus. yes. Ya, kepastian itulah. Pasti Yesus, pasti Kristus, kan gitu. Ya, tapi Kristus belum tentu Yesus. Iya, tapi Yesus udah pasti Kristus. Ya, kan saya mengatakan itu, kok diulang-ulang. Sekarang yang jadi masalah, Kristen ini apakah pengikut Kristus yang asli atau palsu? Kalau palsu dan tidak palsunya, dalilnya di mana palsunya, di mana tidak palsunya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka serigala. Dari buahnya kau dapat mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memiliki buah-buah nabi palsu ini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kira-kira yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? Iya, lihat aja, pengikut yang diusir. Berarti Kristen ini mengikuti Kristus palsu. Sederhana untuk menjelaskan itu. Kenapa kalian diusir oleh Yesus? Kalau nabi palsu itu sederhana aja dalilnya di Bible itu, apalagi Ya, coba. di Perjanjian Baru. Ya, coba Dari tunjukkan. buahnya saja, dari buahnya saja kamu mengenal nabi palsu itu. Itu aja, Buahnya Bang. apa? Nggak terlalu Apa buahnya? Apa buahnya menurut Yesus? Nabi palsu itu. Satu. Sudah kan dijelaskan di ayat lanjutnya kan dari pohon yang baik dan tidak baik. Itu aja. Iya, enggak usah. Nabi palsu. Enggak usah, kamu lihat aja buahnya, kata Yesus. Buahnya satu, Ya, memanggil dari aku pohon yang tuh, baik. memanggil aku Tuhan. Dua, bermujizat pakai namaku. Tiga, mengusir setan pakai namaku. Keempat, bernubuat pakai namaku. Buah-buah ini ada di mana? Di Yahudi, di Islam, atau di Kristen? Masalahnya dalilnya itu enggak begitu. Masalahnya. Loh, kok begitu pula masalahnya? Bukan begitu. Itu kan ditambah-tambah itu. Kok ditambah-tambah pula? Karena sederhananya itu dari buahnya aja itu ada. Iya, dari Nggak buahnya. ribet itu Dan di situ. apa buahnya? Apa buahnya, kata Yesus? Iya. Apa buahnya? Buahnya itu cuma dua. Buahnya itu cuma dua. Apa? Baik dan buruk. Itu aja. Enggak ada kayak begitu. Penipu. Kan begitu, Bang. Pembohong. Justru Anda yang penipu. Mana ada kayak begitu? Dari buahnya engkau akan mengenal dia. Pada hari terakhir Iya banyak gitu, orang berseru. Bang. Mana, coba tunjukkan kepada saya. Coba di baca mana? dalilnya, Bang. Iya, silakan Nah, kan Anda itu baca. kan dari- Iya, silakan Anda baca. Sederhana, Matius 7. Silakan Anda baca. Bentar, Matius bentar, 7 Bentar. nomor 15 sampai nomor 23. Coba Anda baca. Bibelnya sendiri dipelintir. Ya, kita cek lagi aja, Bang. 7 sampai 15 ya. Matius 7 mulai dari nomor 15 sampai nomor 23. Ayo saudara-saudara Kristen yang dibawa merapat, kita ajarin Bible. Silakan merapat, dengarkan di bawah, renungkan, pikirkan, ya. Ayo. Waspadalah pada Bentar, Bang. Biar nggak tipu-tipu kita ini. ya, silakan. Matius berapa, Bang? Matius 7 kan? Ini yang menjelaskan. 15. Ya, sampai nomor 23. Satu perikop itu. Oke, siap. Saya baca ya. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu
yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Gitu bang. Ya, terus sampai Nabi palsu itu menyamar sebagai domba. iya, siapa yang menyamar domba? Domba itu kan Bani Israel. Itu siapa? Domba itu kan Bani Israel. Siapa yang menyamar Bani Israel di luar Bani Israel? Siapa? Islam atau Kristen? Tadi kasih tahu di ayat. Islam atau Kristen? Asumsi dulu. Islam atau Kristen? Asumsi dulu. Domba itu Ini, Bani Bang, baca Israel. ayat. Yang Iya, disebut kalau domba domba itu kita Bani setuju. Israel. Yeremia 50 nomor Iya, 17. Nah, siapa yang nyamar-nyamar seperti Bani Israel di sini? Nah, kita cari serigalanya, kan gitu. Lah, kan serigalanya itu adalah yang bukan Bani Israel, ngaku Bani Israel. Itu siapa? Islam atau Kristen? Iya, makanya kita cari serigalanya itu, Bang. Loh, kok dicari lagi? Sudah ada di... Jadi ada nyata kok. Di mana? Masih dicari. Di mana? Nggak ditulis Kristen di situ, nggak ditulis Islam, makanya kita cari, Bang. Kan gitu cara belajarnya. Hanya orang bahlul yang mau cari lagi sesuatu yang sudah ditemukan. Gimana ceritanya? Jadi saya baca terus dulu. Jadi Ya dari gitu buahnya dong. Udah ketahuan ya? kamu Udah mengenal ketahuan. mereka. Ah, Ya, buahnya lah, Bang. Dari iya. buahnya. Dari buahnya. Terus. Ayo. Terus. Buahnya itu dari yang baik, pohon yang baik, dan pohon yang buruk. Tidak. Mama ngarang cerita lama rupa. Ya Oke, pasti terus ya bamua. Ya biarkan, ya narasi aja, Bang. Abang narasi buahnya itu apa ya, silakan. Buahnya kan Yesus sudah menjelaskan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus kalau hadir hari ini bang, dia datang ke Islam, Islam tidak makan babi. Dia datang ke Kristen, Kristen makan babi. Kira-kira yang mana yang diklaim sebagai pengikutnya? Islam, itu udah pasti. Kemudian dia datang kepada Islam bersunat. Datang ke Kristen tidak bersunat. Kira-kira yang mana dia kira pengikutnya? Islam. Tidak mungkin Kristen. Tapi Islam yang sama seperti Yesus tidak mengaku sebagai pengikut Yesus. Tapi Kristen yang tidak sama seperti Yesus mengaku sebagai pengikut Yesus. Berarti siapa yang menyamar? Islam atau Kristen? Yang nyamar itu yang nyamain, Bang. yang nyamar itu yang bukan Bani Israel mengaku Bani Israel. Itulah elit tank. Iya, Bang, yang bukan Israel mengaku sunat gitu loh, Bang. Nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan sunat tuh. Mengaku-ngaku nggak makan babi. Kan hukumnya kan untuk Israel itu, babi itu. Ada nggak Islam kemudian memanggil Yesus Tuhan? Nggak ada. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Karena makanya Yesus tidak semua orang. Ya, Mana di situ tertulis? Bukan di situ tertulis makan babi Yesus. Ada nggak? Nggak ada. Yang tertulis di situ adalah bermujizat, mengusir setan, mujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan. Itu buah-buah daripada nabi palsu itu. Kan di Matius 7 kan ngomongnya begini redaksinya. Ya. Tidak semua orang. Yang Memanggil tidak semua aku? orang itu siapa, Bang? Ya, tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kan gitu. Yang tidak itu siapa, Bang? Apa ini? Ada dua kelompok yang memanggil Yesus Tuhan. Kalau Kristen ini kan berlebihan, dirubahnya menjadi Tuhan. Ada dua kelompok. Bani Israel juga memanggil Yesus itu Tuhan.
murid-muridnya. Kemudian Kristen memanggil juga Yesus itu Tuhan, tapi belakangan dirubah menjadi Tuhan. Nah, Ya, di mana terus di bagaimana antara manggilnya? di mana di antara kedua kelompok ini yang melakukan kehendak Bapa? Yang melakukan kehendak Bapa. Di mana di antara kedua ini yang tidak melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu adalah